Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Safa Bilbina dari kelas Biologi E dengan NIM 23030244139. Di video kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang sudah saya buat dengan judul mengobservasi peran Gen Z dalam pencegahan kerusakan lingkungan di era globalisasi. 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Saat ini bertambahnya jumlah penduduk membuat kebutuhan manusia juga semakin meningkat. Dalam hal ini, lingkungan menjadi bagian yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seiring berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, menimbulkan pengaruh tersendiri baik dari dampak positif maupun dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Ditinjau dari aktivitas sehari-hari manusia, kebanyakan menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga puncaknya yaitu pemanasan global. Dari banyaknya isu-isu yang merugikan tersebut, sudah sepantasnya para generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di era globalisasi ini. 1.2 Rumusan masalah. Pertama, bagaimana kesadaran remaja dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di tengah dinamika globalisasi. Yang kedua, bagaimana kolaborasi antar remaja dalam mengatasi tantangan lingkungan di era globalisasi. Yang ketiga, bagaimana hambatan yang dihadapi remaja dalam berperan aktif melestarikan lingkungan di era globalisasi. 1.3 ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis kesadaran lingkungan pada remaja dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Kedua, menganalisis peran kolaborasi antar remaja dalam mengatasi tantangan lingkungan di era globalisasi. Dan yang ketiga, menganalisis hambatan yang dihadapi remaja dalam berperan aktif melestarikan lingkungan di era globalisasi. Selanjutnya, 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran lingkungan remaja agar memahami pentingnya pelestarian lingkungan di tengah dinamika globalisasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antar remaja untuk menciptakan sinergi dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan di era globalisasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi remaja dalam berpartisipasi aktif melestarikan lingkungan di era globalisasi. Selanjutnya, 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang diteliti oleh Saiful Ahmad Anum dan Ishak Pawarangan yang berjudul Pencemaran Lingkungan Akibat Membuang Sampah Sembarangan dan Upaya Pengelolaan Sampah di Tanah Toraja. Yang kedua, oleh Indah Nurhayati, Muhammad Al-Khalif, Muhammad Sofwan, dan Reni Ratnawati dengan judul Upaya Pelestarian Lingkungan dengan Konsep Penghijauan pada Lahan Kosong Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati. Dan yang ketiga, oleh Rifki Mardiansyah, Dewan Made, dan Arum Sekar yang berjudul Pentingnya Pendidikan Konservasi untuk Menjaga Lingkungan Hidup. Studi kasus di Desa Cidahu, Kabupaten Kuningan. Selanjutnya 2.2 Landasan teori. Yang pertama, lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Selanjutnya, pencemaran. Pencemaran adalah suatu keadaan dalam suatu zat atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Kemudian yang ketiga, metode penelitian. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian literatur dan kualitatif. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Sedangkan untuk penelitian kualitatif yaitu data yang diperoleh merupakan hasil dari kuesioner yang diberikan kepada responden tentang hal yang berhubungan dengan topik penelitian. 3.2 Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data observasi dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Kemudian 3.3 Sumber data dan data penelitian. Pada pengumpulan sumber data dilakukan dengan beberapa pengumpulan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan dari data kuesioner yang dibuat oleh peneliti, sedangkan data sekunder didapatkan dari literatur mengenai teori-teori yang mendukung.
2.4 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Observasi melakukan kegiatan pengamatan disertai dengan pencatatan keadaan objek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan teknik angket dilakukan untuk mendapatkan penilaian atau jawaban dari responden terhadap pertanyaan atau pernyataan yang diberikan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, juga apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Kemudian 3.5 Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup hasil wawancara dan kuesioner yang diberikan kepada responden, yaitu yang pertama, merangkum dan atau memilih data yang penting, kedua, menyajikan data dengan menyusun informasi secara sistematis, dan yang ketiga, menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Sekian presentasi hasil proposal yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.